Abian belum join, Bapak. Abian. Oke. Abian Hak ini ya. Ya. Terus Vicky. Kenapa, Bapak? Vicky sudah join? Vicky sudah join, Bapak. Oh ya. Vicky nanti berangkat ya berarti ya? Vicky. Siap, Bapak. Oke. Terus siapa lagi? Alvandio, Bapak. Emane loh, ini hari ini kan agak nyantai kok malah nggak banyak yang nggak masuk. Alvandio, Ya. oke. Alvandio Fikri gitu. Ya. Fikri. Wes itu toh. Ada lagi? Muhammad Farhan Akbar, Bapak. Farhan. Muhammad Fahar Akbar ya. Ya. Wes. Terus ini berarti ada satu, dua. Ini untuk Alvandio baru join, Bapak. Alvandio baru join. Ya. Hadir, Bapak. Oh iya. Gak jadi gak Alpa. Wes. Siapa Sudah, kasih, Pak? Bapak. Itu saja, Bapak. Wes ya berarti ini ada satu, dua, tiga, empat, lima ya yang alfa ya. Ya, Alfa Bapak. tanpa keterangan toh? Ya Iya, kan belum enggak? izin ke saya, Bapak. Jadi nggak tahu. Ya wes berarti udah ya fix ya Kak simpan nih. Sudah tersimpan. Oke. Gimana kelompok yang maju udah siap? Ini karena saya habis ini ada kegiatan juga. Jadi saya nggak bisa terlalu lama-lama ya. Mungkin kalian kelompok yang maju bisa mandiri, secara mandiri, presentasi, belajar mandiri juga. Nanti proses diskusinya, tanya jawabnya, kalian lakukan mandiri ya. Kalian lakukan mandiri, tapi nanti pertanyaan sama jawabannya dikirim ke saya. Oke, Vanessa? Jelas ya? Apakah sudah Jadi, jelas? jadi di resume gitu ya, Pak? Pertanyaan sama jawaban dari teman-teman. Oh, benar. Kelompoknya. Di resume. Oke, Bapak. Maaf ya, soalnya ini banyak kegiatan ya. Terus belum nanti tanggal 13 kan ada kegiatan lagi. Ini kegiatan sama Vicky itu juga. Sama Vicky, sama apa itu ya. Perwakilan dari angkatan 2022 dan 2021 semuanya. Gitu. Makanya ini bentrok-bentrok jadwalnya sampai padat. Sudah jelas ya semuanya ya. Ini mana ini yang presentasi kok nggak menampilkan ininya PPT-nya lah, menganalisis aspek motivasi. Ini nggak hanya motivasi aja loh, motivasi terus apa? Perilaku kerja dan budaya kan ya. Oke. Oke, silakan kalian lakukan secara mandiri. Monggo dimulai Mas Irsyad untuk mengawal jalannya presentasi ya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan kami mempresentasikan hasil kerja kelompok yang bertema menganalisis aspek motivasi. Next slide. Perkenalkan nama-nama kelompok dari kami. Yang pertama Muhammad Masrul Asror dengan NIM akhir 003. Terus Alfia Putri dengan NIM akhir 015. Dwi Wahyuni NIM akhir 018. Dan Irsal Budi Raja NIM akhir 019. Sama Karisa Tiara NIM akhir 029. Baik, langsung saja ke materi. Apa itu budaya? Budaya memiliki arti akal budi secara umum. Budaya dapat diartikan sebagai suatu cara hidup yang terdapat pada kelompok manusia yang telah berkembang dan diturunkan dari generasi ke generasi dari sesepuh kelompok tersebut. Tujuh unsur yang membentuk suatu budaya. Menurut Klakon 1918, yaitu ada 7. Yang pertama bahasa, yang sistem pengetahuan, sistem religi, sistem mata pencaharian manusia, sistem teknologi manusia, sistem kemasyarakatan, dan kesenian. Mungkin selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, bahasa yaitu mencakup bahasa lisan maupun tulisan yang memiliki fungsi sebagai cara berinteraksi dan merupakan salah satu tanda adanya budaya pada suatu peradaban. Kemudian yang kedua ada sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan yaitu mencakup pengetahuan mengenai berbagai macam hal seperti perilaku sosial, organ manusia, flora dan fauna, waktu, dan lain sebagainya. Berikutnya ada sistem religi, yaitu mencakup aliran kepercayaan yang dianut oleh masyarakat, kegiatan unsur kebudayaan sistem religi, misalnya upacara atau tradisi kepercayaan tertentu. Berikutnya ada sistem mata pencaharian manusia, yaitu mencakup metode masyarakat untuk bertahan hidup seperti bercocok tanam, berdagang, bertani, dan lain sebagainya. Kemudian ada sistem teknologi manusia, yaitu mencakup peralatan produksi, transportasi, proses distribusi, dan komunikasi, serta tempat-tempat untuk menyimpan benda atau manusia. Berikutnya ada sistem kemasyarakatan, yaitu mencakup sistem keluarga, organisasi, kekerabatan, komunitas, hingga negara. Yang terakhir ada kesenian, yaitu mencakup berbagai bentuk seni musik, seperti seni musik, seni tari, seni lukis, sastra, arsitektural, dan lain-lain. Next. Selanjutnya, apa itu motivasi? Motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan. Nah, menurut Robin, motivasi adalah keinginan untuk melakukan sebagai kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya untuk memenuhi suatu kebutuhan individual. Next.
Next. Stoner dalam Wahyono 2010 mengatakan bahwa terdapat 4 asumsi dasar motivasi. Yang pertama yaitu motivasi adalah hal-hal yang baik. Seseorang termotivasi karena dipuji atau sebaliknya bekerja dengan penuh motivasi dan karenanya seseorang dipuji. Yang kedua, motivasi adalah suatu dari beberapa faktor yang menentukan prestasi kerja seseorang. Faktor yang lain adalah kemampuan, sumber daya, kondisi tempat kerja, kepemimpinan, dan lain-lain. Yang ketiga ada motivasi bisa habis dan perlu ditambah suatu waktu seperti pada beberapa faktor psikologis yang lain yang bersifat siklikal, maka pada saat berada pada titik terendah motivasi perlu ditambah. Yang terakhir, motivasi adalah alat yang dapat dipakai manajemen untuk mengatur hubungan pekerjaan dalam motivasi. Next. Beberapa macam bentuk pendekatan motivasi positif dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai yaitu yang pertama, penghargaan terhadap pekerjaan yang dilakukan. Seseorang pemimpin memberikan pujian atau hasil kerja seorang karyawan. Jika pekerjaan tersebut memuaskan, maka akan menyenangkan bagi karyawan tersebut. Yang kedua, informasi. Pemberian informasi yang jelas akan sangat berguna untuk menghindari adanya berita-berita yang tidak benar, kesalahpahaman, atau perbedaan pendapat dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang ketiga, pemberian perhatian yang tulus kepada karyawan sebagai seorang individu. Para karyawan dapat merasakan apakah suatu perhatian diberikan secara tulus atau tidak, dan hendaknya seorang pemimpin harus berhati-hati dalam memberikan perhatian. Yang keempat, persaingan. Pada umumnya setiap orang senang bersaing secara jujur. Oleh karena itu, pemberian hadiah untuk yang menang merupakan bentuk motivasi positif. Yang kelima, partisipasi. Dijalankannya partisipasi akan memberikan manfaat seperti dapat dihasilkannya suatu keputusan yang lebih baik. Yang keenam, kebanggaan. Penyelesaian suatu pekerjaan yang dibebankan akan menimbulkan rasa puas dan bangga, terlebih lagi jika pekerjaan yang dilakukan sudah disepakati bersama. Lanjut. Apa itu perilaku kerja? Perilaku kerja yaitu kebanggaan penyelesaian suatu pekerjaan yang dibebankan akan menimbulkan rasa puas dan bangga, terlebih jika pekerjaan yang dilakukan sudah disepakati bersama. Lanjut. Pentingnya perilaku kerja yaitu ada 8 paradigma di tingkat perilaku kerja yang membuahkan 8 perilaku kerja utama yang sanggup menjadi basis keberhasilan baik di tingkat pribadi, organisasional maupun sosial yaitu bekerja tulus, bekerja tuntas, bekerja benar, bekerja keras, bekerja serius, bekerja kreatif, bekerja unggul. Lanjut. Faktor-faktor perilaku kerja. Yang pertama ada lingkungan kerja. Di dalam suatu lingkungan kerja harus benar-benar dapat memberikan rasa aman bagi para pekerja. Para pekerja atau karyawan menaruh perhatian yang besar terhadap lingkungan kerja, baik dari segi kenyamanan pribadi maupun kemudahan untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Lingkungan fisik yang aman, nyaman, bersih, dan memiliki tingkat gangguan minimum sangat disukai oleh para pekerja. Yang kedua, konflik. Konflik dapat konstruktif atau destruktif terhadap fungsi dari suatu kelompok atau unit. Tapi sebagian besar konflik cenderung merusak perilaku kerja yang baik karena konflik akan menghambat pencapaian tujuan dari suatu pekerjaan. Yang ketiga ada komunikasi. Dalam memahami perilaku kerja, komunikasi merupakan salah satu faktor terpenting yang berperan sebagai penyampaian dan pemahaman dari sebuah arti.
Next. Kepemimpinan lintas budaya. Kepemimpinan lintas budaya diartikan sebagai kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi dan memotivasi anggota kelompok budaya yang berbeda penilaian terhadap pencapaian hasil dengan merujuk pada berbagai pengetahuan dan makna sistem dari kelompok budaya yang berbeda. Hal yang membedakan kepemimpinan lintas budaya dengan kepemimpinan tradisional terletak pada perbedaan budaya yang dihadapi, serta mempertimbangkan perbedaan budaya yang ada dalam proses kepemimpinan. Hal ini berkaitan dengan gaya kepemimpinan yang harus diterapkan akibat perbedaan budaya nasional di antara pemimpin dan bawahan. Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan lintas budaya merupakan kemampuan seseorang dalam mempengaruhi dan memotivasi suatu kelompok yang berbeda budaya nasional. Pengaruh budaya dan perilaku kepemimpinan. Budaya yang beragam dan perilaku kepemimpinan dalam suatu organisasi dapat berdampak pada efektivitas organisasi. Efektivitas organisasi menjadi sasaran yang dicapai berdasarkan usaha bersama. Nilai-nilai dan tradisi budaya yang melekat pada diri seorang pemimpin dapat mempengaruhi sikap dan perilaku pemimpin, sehingga diperlukan pemahaman mengenai perbedaan budaya untuk memudahkan serta memfasilitasi upaya individu dan kolektif dalam mencapai tujuan bersama. Cross-cultural influence atau pengaruh lintas budaya adalah norma dan nilai-nilai konsumen di luar negeri yang mempengaruhi strategi perusahaan multinasional dalam memasarkan produknya di luar negara asalnya. Konsumen di masing-masing negara seringkali bervariasi dalam hal kepercayaan, sikap, tujuan, dan nilai-nilai yang dipegang. Oleh karena itu, agar dapat mengembangkan strategi yang efektif dalam budaya yang berbeda, pemasar harus memahami perbedaan makanan budaya di masyarakat yang berbeda. Oke, next. Aspek gender dalam kepemimpinan global. Perbedaan gender seringkali menjadi tolak ukur dalam menentukan seorang pemimpin untuk mengendalikan suatu perusahaan. Dalam kehidupan masyarakat, feminim, maskulin tidak dapat dipisahkan dari laki-laki dan perempuan karena feminin dan maskulin melekat pada karakter perempuan dan laki-laki. Pandangan terhadap gender seringkali mempengaruhi seseorang mengenai bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan dalam bertindak. Stereotip gender ini menggambarkan pria sebagai ciri tinggi yang mencerminkan kompetensi, sementara wanita dinilai lebih tinggi dalam sifat yang mencerminkan kehangatan atau ekspresivitas. Secara khusus, stereotip gender menggambarkan pria sebagai orang yang berprestasi efektif, kompeten, kuat, aktif, stabil, secara emosional, mandiri, dan rasional, sementara perempuan pada umumnya dianggap kurang dalam atribut tersebut. Keterkaitan gender dalam tujuan perusahaan. Agar dapat mencapai tujuan perusahaan, diperlukan suatu kontrol dalam sistem mengendalikan manajemen untuk menyatukan visi misi perusahaan yang kemudian akan dikomunikasikan kepada karyawan-karyawan dalam perusahaan. Kontrol tersebut nantinya bertujuan untuk memastikan bahwa setiap karyawan berhasil mencapai visi dan misi yang dibuat perusahaan dalam banyak organisasi kontemporer. Manajer mengakui bahwa kontribusi tim yang baik sangat membantu bagi perusahaan dalam keunggulan kompetitif. Peran pemimpin serta penerapan sistem pengendalian manajemen dalam mengendalikan
bawahan menjadi penting sebagai penentu apakah visi misi perusahaan dapat tercapai atau tidak. Dalam kaitannya dengan gender, tidak menutup kemungkinan bahwa perbedaan gender ikut ambil bagian dalam perbedaan sistem pengendalian manajemen yang diterapkan seorang pemimpin. Contoh dalam studi kasus aspek gender di Timur Tengah dan Asia. Di Timur Tengah, khususnya di Arab, perempuan itu sangat sulit untuk mendapatkan pengakuan secara adil di tempat kerjanya masing-masing. Hal tersebut terjadi karena di Arab, perbedaan gender masih terasa sangat jelas. Hal tersebut dibuktikan dengan masih sedikitnya pekerja perempuan di sana. Para laki-laki di Arab masih menganut ajaran atau budaya menganggap bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan dan selalu berada di atas perempuan dalam derajat hidup. Hal itu sangat menghambat perempuan Arab untuk menjadi pemimpin dalam perjalanan karirnya, berbeda dengan negara-negara di Timur Tengah. Di Asia, khususnya di Malaysia, posisi wanita dalam pekerjaan dan jabatan yang lebih tinggi telah mendapat perhatian khusus dari pemerintah mereka sejak tahun 2004. Hal tersebut menunjukkan bahwa di Malaysia kesetaraan gender telah mendapat dukungan berupa regulasi yang jelas, sehingga itu dapat memperkuat posisi perempuan dalam pekerjaannya dan untuk mendapat jabatan yang lebih tinggi. Menurut para ahli menyebutkan bahwa telah 30% dari pemimpin-pemimpin perusahaan di Malaysia ditempati oleh para perempuan. Akan tetapi, mayoritas pemimpin-pemimpin perempuan tersebut memiliki hubungan kekerabatan dengan pemilik perusahaan. Sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa keberadaan perempuan di posisi kepemimpinan lebih karena hubungan persaudaraan dibandingkan dengan hubungan komersial ataupun profesional. Bisa dilihat di sini perbandingan paslon kepala daerah laki-laki dan perempuan. Pada gambar tersebut diterangkan pada pilkada serentak yang dilakukan pada tahun 2015 terdapat 122 orang perempuan yang mencalonkan diri, total 1.620 orang calon kepala dan wakil kepala daerah. Secara persentase, hanya 7,32% dari total keseluruhan calon kepala daerah yang terdaftar. Dari 123 orang perempuan, 35 orang diantaranya terpilih untuk menjabat sebagai bupati, wali kota, ataupun wakil wali kota di daerah pemilihannya masing-masing. Hal tersebut membuktikan ternyata kemampuan politik yang dimiliki oleh Hillary Clinton, Megawati Soekarno Putri, dan perempuan lainnya belum mampu meyakinkan masyarakat untuk memilih mereka sebagai pemimpin. Belum percayanya publik mengenai kemampuan seorang perempuan dalam memimpin sangat disayangkan karena ternyata Egli et al. Pada tahun 2003 telah membuktikan bahwa kepemimpinan seorang perempuan dapat mengimbangi atau bahkan mengungguli kemampuan para pemimpin laki-laki dalam berbagai sisi. Yasin pada tahun 2010 juga menemukan fakta bahwa sebenarnya pemimpin perempuan di Arab memiliki sifat yang lebih demokratis dibandingkan dengan para pemimpin-pemimpin laki-laki. Karena pada prakteknya, pemimpin perempuan ternyata dapat memotivasi dan menginspirasi bawahannya secara lebih baik. Dengan hal ini, maka pemimpin perempuan akan lebih mudah membangun koneksi yang baik dengan bawahan, rekan kerja, dan atasannya. Di samping itu, pemimpin perempuan di Arab dapat mengungguli pemimpin laki-laki dalam hal efektivitas kepemimpinan dan membangun hubungan yang baik dengan para bawahannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya dilakukan sesi tanya jawab. Ya, untuk Irsyad Dafa, silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Izin bertanya, bagaimana pendapat presenter tentang peraturan perusahaan yang memberikan klaim melahirkan sampai 2 anak untuk istrinya untuk pekerja laki-laki, sedangkan untuk pekerja perempuan tidak mendapat klaim untuk melahirkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jika ada pertanyaan lagi, mungkin untuk bisa mengangkat raise hand. Oke, baik, Ratna. Silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya izin bertanya, kebanyakan keberadaan perempuan di desa itu sepertinya agak sulit untuk berkarya ya. Lalu ditambah lagi dengan adanya hambatan dari tradisi yang berlaku di desa tersebut, contohnya. Nah, bagaimana cara para perempuan tersebut dapat tetap berkarya dan berkontribusi walaupun menghadapi hambatan sulit tersebut? Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin jika ada pertanyaan lagi bisa untuk melakukan raise hand. Untuk jawabannya ditunggu nanti ya.